Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Statistika Inferensial kelas 7B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang analisis variansi ANOVA 2 arah yang akan disampaikan oleh Abdul Haris Nikmatullah, Qudsiyatul Khalisoh, Fatona, Syahril Ramadhani, Heliatul Iswah, Lilis Srihayati, Nurul Hasanah, dan Siti Hindun Fisyawati. Pada materi ANOVA 2 arah, kami akan membahas yang pertama, pengertian ANOVA 2 arah. Yang kedua, jenis-jenis ANOVA 2 arah. Yang ketiga, langkah dan contoh perhitungan ANOVA 2 arah secara manual. Dan yang keempat, contoh perhitungan ANOVA 2 arah dengan SPSS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari ANOVA 2 arah. ANOVA 2 arah merupakan ANOVA satu arah yang setiap perlakuannya dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya varian satu arah disebut A yang memuat A1, A2 sampai dengan AN. Dan untuk hasil pembagiannya disebut faktor B yang memuat B1, B2 sampai dengan Bn. Maka ANOVA 2 jalurnya disebut ANOVA A kali B. Dalam pengujiannya, ANOVA 2 arah mempunyai beberapa asumsi. Di antaranya, yang pertama yaitu populasi yang diuji berdistribusi normal. Kedua, varians atau ragam, dan populasi yang diuji sama, yaitu homogen. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. ANOVA 2 arah juga memiliki manfaat. Di antaranya yang pertama, menentukan apakah rata nilai dari 2 atau lebih sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Yang kedua, menghasilkan harga F yang secara signifikan menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berbeda. Kemudian, ANOVA 2 arah ini memiliki jenis. Oke, baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Nah, di sini ada tabel yang berisi semua rumus-rumus yang akan dipakai saat melakukan perhitungan ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Di sini ada jumlah kuadrat yang utama itu ada baris, ada kolom ya. Ada jumlah kuadrat baris berarti JKB, jumlah kuadrat kolom JKK, jumlah kuadrat error JKE, jumlah kuadrat total JKT. Nah, dan ini rumus-rumus derajat bebasnya setiap baris ini terus derajat bebas kolom, derajat bebas error, derajat bebas total, dan rata-rata kuadrat. Itu rumusnya ini untuk baris dan untuk kolom ini dan untuk error ini. Dan untuk F hitung hanya ada dua, yaitu F hitung baris dan F hitung kolom, rumusnya ini. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama, tulislah H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Yang kedua, tulislah H0 dan HA dalam bentuk statistik. Jadi, kita menuliskan hipotesisnya itu dalam bentuk kalimat dan bentuk statistik. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di contoh soal ya. Kemudian, yang ketiga, hitung F tabel atau F alfa dengan alfa taraf signifikannya itu sebesar 0,05. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama itu nilai F tabel untuk baris. Nah, ini rumusnya F alfa dalam kurung V1, V2. Di mana V1 itu sama dengan B-1 dan V2-nya sama dengan K-1 dikali B-1. Kemudian yang kedua, nilai F tabel untuk kolom. Nah,
sama F alfanya dalam kurung V1, V2, di mana V1-nya itu sama dengan K-1, V2-nya itu sama dengan K-1 dikali B-1. Kemudian yang keempat itu kriteria pengujian. Yang pertama ada H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F tabel untuk baris, dan dalam hal lain H0 ditolak. Dalam hal lain ini kebalikannya, jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, berarti H0-nya ditolak gitu. Kemudian H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel untuk kolom, dan dalam hal lain H0 ditolak. Yang kelima, perhitungan. Yang pertama itu jumlah kuadrat total dulu. Rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai B dikali sigma J sama dengan 1 sampai K, T IJ kuadrat kurangi T kuadrat per KB. Jadi jumlah dari I sampai B ini untuk baris, jumlah dari J sampai K ini untuk kolom, jumlahkan, kemudian dikuadratkan dikurangi total kuadrat per kolom kali baris per kolom. Jumlah kuadrat baris atau JKB itu rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai B dikali T I kuadrat per K dikurangi T kuadrat per KB. Dan jumlah kuadrat kolom atau JKK sama dengan sigma J sama dengan 1 kali B sampai B dikali T J kuadrat per B dikurangi T kuadrat per KB. Jumlah kuadrat error atau JKE sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dikurangi jumlah kuadrat kolom. Nah, nanti T itu total ya. Nanti akan ketemu hasilnya jumlah kuadrat errornya. Kemudian setelah itu baru dicari rata-rata kuadratnya. Rata-rata kuadrat tiap masing-masing ininya ya. Yang pertama ada baris, rata-rata kuadratnya itu rumusnya jumlah kuadrat baris dibagi deviasi bebas yang tadi tuh. Derajat bebas maksudnya. Nah, di sini jumlah kuadrat baris dibagi derajat baris. Terus kemudian rata-rata kuadrat kolom itu S2 kuadrat ya. Ininya lambangnya sama dengan jumlah kuadrat kolom dibagi derajat baris kolom, derajat bebas kolom. Rata-rata kuadrat error S3 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat error dibagi derajat bebas error. Yang terakhir mencari nilai F hitung. F hitung tadi sudah ada ya rumusnya di tabel, itu S1 kuadrat per S3 kuadrat, atau ini ya rata-rata kuadrat baris dibagi rata-rata kuadrat error. Kalau F hitung untuk kolomnya berarti rata-rata kuadrat kolom dibagi dengan rata-rata kuadrat error. Kemudian setelah itu baru ditarik kesimpulan. Oke. Selanjutnya tentang langkah-langkah perhitungan ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, di sini terdapat tabel tentang langkah-langkah perhitungan ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, pada perhitungan ini biasanya kita akan menyingkat kata-katanya kayak seperti JKB jumlah kuadrat kan, jumlah kuadrat baris. Kalau JKK berarti jumlah kuadrat kolom. Nah, di sini sudah terdapat nih derajat bebasnya, itu B-1 untuk baris. Kalau untuk kolom K-1 interaksinya itu K-1 dikali B-1. Lalu untuk errornya itu BK buka kurung N dikurangin 1, dan untuk totalnya itu N-1. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama itu tulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Lalu yang kedua, tulislah H0 dan HA dalam bentuk statistik. Dan yang ketiga, hitung F tabel atau FA dengan A taraf signifikan sebesar 0,05. Nah, untuk yang A yang pertama ini, kita akan mencari nilai F tabel untuk barisnya. Caranya V1 sama dengan B-1. Nah, V2 sama dengan K-1 dikali B-1. Nah, maka akan didapat FA sama dengan V1, V2. Lalu yang B-nya untuk mencari nilai F tabel untuk kolom, V1 sama dengan K-1
lalu V2 sama dengan K min 1 dikali B min 1, maka akan didapat FA V1, V2. Untuk langkah yang keempat, kriteria pengujian. A. H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F tabel. Untuk baris dan dalam hal lain H0 ditolak. Nah, untuk yang B, H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F tabel. Untuk kolom dan dalam hal lain H0 ditolak. Untuk langkah yang kelima yaitu perhitungannya. Yang pertama tentang jumlah kuadrat total atau bisa kita singkat dengan JKT. Untuk rumusnya yaitu sigma I sampai B sama dengan 1, dimana I-nya itu sama dengan 1. Nah, sigma J sampai K dimana J-nya itu sama dengan 1. Sigma K sampai N dimana K-nya ini sama dengan 1. X I J K pangkat 2 dikurangin T kuadrat per KBN. Nah, jumlah dari 1 sampai B untuk baris, jumlah dari J sampai 1 sampai K untuk kolom, jumlahkan kemudian dikuadratkan, dikurangi total kuadrat per kolom kali barisnya. Lalu, untuk perhitungan jumlah kuadrat baris atau kita bisa singkat dengan JKB yaitu sama dengan sigma I sampai B dimana I sama dengan 1 dikali TI kuadrat dibagi dengan KN dikurangi T kuadrat dibagi dengan KBN. Nah, lalu untuk perhitungan jumlah kuadrat kolomnya bisa kita singkat dengan JKK sama dengan rumusnya sigma J sampai B dimana J sama dengan 1 dikali TJ kuadrat per BN dikurangi dari hasil ini dikurangi dengan T kuadrat per KB. Nah, untuk perhitungan jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom atau bisa disingkat dengan JKBK, sigma I BI sampai B dimana I sama dengan 1, sigma J sampai K dimana J sama dengan 1. Yang rumus tadi jumlah kuadrat total itu. Lalu beda ya. Oh ya, ini rumus untuk jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom. Oke, sigma I sampai B di mana I sama dengan 1 dikali sigma J sampai K di mana J-nya itu sama dengan 1 dikali TIJ kuadrat dibagi dengan N, lalu dikurangi sigma I sampai B di mana I sama dengan 1 TI kuadrat per KN dikurangi sigma J sampai K di mana J sama dengan 1 dikali TJ kuadrat per BN ditambah hasil itu semua ditambah dengan T kuadrat per BKN. Nah, lalu jumlah kuadrat errornya. Untuk perhitungan jumlah kuadrat error itu kita bisa singkat dengan JKE di mana JKT tadi jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dikurangi jumlah kuadrat kolom. Ya kan, JKT dikurangi JKB sama dengan JKK. Keterangan T itu sama dengan total. Lalu langkah yang keenam yaitu mencari rata-rata kuadrat. Nah, yang pertama rata-rata kuadrat baris. S1 kuadrat sama dengan JKB jumlah kuadrat baris per DB baris. Lalu yang kedua, rata-rata kuadrat kolom S2 kuadrat sama dengan JKK atau jumlah kuadrat kolom per DB kolomnya. Lalu yang ketiga, rata-rata kuadrat interaksi baris kolom dengan rumus S3 kuadrat sama dengan JKBK DB per DB interaksi. Lalu rata-rata kuadrat error S4 kuadrat sama dengan JKE dibagi dengan DB error. Nah, ini semua dilihat dari yang awal. Nah, ini. Nih, di sini ada DB errornya. Tuh, derajat bebas errornya itu BK dibagi BK
buka kurung N-1 gitu. Oke, lanjut ke 7. Langkah yang ke-7 yaitu mencari nilai F hitung. F hitung untuk baris F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat atau rata-rata kuadrat baris dibagi dengan rata-rata kuadrat interaksi baris kolom. Nah, untuk F hitung untuk kolomnya yaitu F2 sama dengan rata-rata kuadrat kolom dibagi dengan rata-rata kuadrat interaksi baris kolom. Nah, nanti dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya itu tentang contoh perhitungan manual ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Berikut ini adalah hasil per hektar dari 4 jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda. Nah, yang di bawah ini adalah tabel dari 4 jenis padi dengan pupuk yang berbeda. Nah, di sini V1, V2, V3 dan V4 ini yaitu tentang padinya. Jenis padinya ada 4 ya. Kemudian P1, P2 dan P3 itu pupuknya. HT-nya yaitu jumlahnya. Nah, dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk pertama jenis pupuk pada baris dan jenis tanaman pada kolom. Selanjutnya kita kerjakan ya, atau penyelesaiannya yaitu yang pertama hipotesis H0 dan HA dalam bentuk kalimat dan bentuk statistik. A yaitu hipotesis 0 alpha sama dengan 1, alpha 1 sama dengan alpha 2, alpha 2 sama dengan alpha 3, alpha 3 sama dengan 4. Nah, di sini tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitungan berdasarkan jenis padi. Nah, pada hipotesis 0 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Kemudian H1-nya itu alpha 1 tidak sama dengan alpha 2. Nah, di sini ada kesalahan ketik ya. Alpha 2 tidak sama dengan alpha 3 dan alpha 3 tidak sama dengan alpha 4. Nah, pada hipotesis 1 ini atau H1 ini terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Kalau yang B-nya yaitu H0 itu beta 1 sama dengan beta 2. Nah, beta 2 sama dengan beta 3. Di sini sama seperti H0 yang A ya. Tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuk. Nah, kalau yang beta ini jenis pupuk, kalau yang alpha itu jenis padi. Nah, kemudian hipotesis satunya itu atau ya itu beta 1 tidak sama dengan beta 2, beta 2 tidak sama dengan beta 3. Nah, di sini jelas terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuk ya. Nah, kemudian yang kedua, penyelesaian yang kedua. Nah, sini hitung F tabel atau F alpha dengan alpanya yaitu taraf signifikan sebesar 0,05. A yang pertama yaitu nilai F tabel untuk baris. Nah, di sini kita akan menentukan nilai F tabel untuk baris. Rumusnya itu V1 sama dengan B-1. B ini yaitu pupuk yang digunakan ya, kan 3 pupuknya. Jadi 3-1 sama dengan 2. Kemudian V2 sama dengan K-1 dikali B-1. Nah, sama dengan, kalau K ini yaitu 4 padi yang berbeda ya, 4 jenis padi yang berbeda tadi. Makanya K-nya diganti 4 dikurangi 1 dan B-1-nya pupuknya 3 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, maka F alpha dalam kurung V1, V2 sama dengan F 0,05 dalam kurung 2,6 sama dengan 5,14. Nah, kita lihat di tabelnya ada titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,5. Nah,
kita lihat pertama V1 nya kan 2 ya, maka kita menuju ke 2, ada arah 2 itu. Kemudian V2 nya 6, maka di situ terlihat berarti titik persentasenya distribusi F nya itu 5,14. Nah, kedua yaitu menentukan nilai F tabel untuk kolom. Nah, yang pertama itu tadi sama mencari V1 dulu. Di sini rumusnya dibalik. Kalau tadi kan B ya, min 1, sekarang K min 1. Maka hasilnya 4 dikurang 1 yaitu 3. Kemudian cari V2 nya, yaitu K min 1, K dikurang 1 dikali B dikurang 1. Sama ya, V2 nya yaitu 4 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka F alpha dalam kurung V1, V2 sama dengan F 0,05 dalam kurung 3,6 sama dengan 4,76. Nah, kita lihat di tabel titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,5. Nah, tadi V1 nya itu 3 ya. Kita cari arah ke kolom ketiga. Nah, ketemu ya 3 tuh. Kemudian V2 nya 6, kita cari 6. Kemudian kita samakan dengan jawaban di atas. Ada kan 4,76 ya. Nah, kemudian penyelesaian yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Nah, H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F tabel. Nah, untuk baris dan hal lain H0 ditolak ya. Nah, H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F tabel. Untuk kolom dan dalam hal lain H0 ditolak. Yang keempat yaitu perhitungan. Yang pertama kita akan menghitung jumlah kuadrat total atau disingkat JKT. Nah, JKT ini rumusnya itu sigma B I sama dengan 1 atau atasnya 1, kemudian sigma K J sama dengan 1 dikali TIJ kuadrat dikurangi T kuadrat per KB. Rumus ini kemudian kita masukkan angka-angkanya ya dari tabel pertama tuh. Nah, di sini itu tentang yang tengah tuh V 4 jenis padi dan 3 pupuk dan 3 jenis pupuk. Nah, di tabel itu di tengah-tengah. Maka angkanya itu 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi T kuadrat. Nah, T kuadratnya itu T nya itu hasil dari atau jumlah dari itu 4 jenis padi dan 4 jenis pupuk pada kolom kanan bagian bawah, pojok kanan paling kanan bagian bawah, yaitu ada 83. Nah, kita kuadratkan 83 kuadrat. Nah, kalau K ini itu 4 jenis padi atau jenis padinya. Kalau yang B nya ini itu pupuknya, jenis pupuk, ada 3. Maka JKT-nya setelah dikuadratkan 16 tambah 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 tambah 64 ditambah 100 ditambah 49 ditambah 36 ditambah 49 tambah 36 tambah 25 dikurangi 83 kuadrat yaitu 6889 dibagi 12. Kemudian hasilnya 605 dikurangi 574,08. Maka JKT-nya itu jumlah kuadrat totalnya 30,92. Nah, selanjutnya itu menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB. Nah, rumusnya sigma B
I sama dengan 1 TI kuadrat per K min T kuadrat per KB. Nah, maka kita masukkan T-nya itu jumlah jenis pupuk ya yang ada di paling kanan, kolom bagian paling kanan, yaitu 25 kuadrat tambah 34 kuadrat ditambah 24 kuadrat per 4, K-nya 4 jenis padinya. Kemudian T-nya tadi sama 83 kuadrat per KB. KB-nya tadi 4 dikali 3 ya. Nah, maka hasilnya JKB-nya 589,25 dikurangi 574,8 dan JKB-nya itu 15,17. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat kolom atau JKK. Rumusnya itu sigma B J sama dengan 1 TJ kuadrat per B dikurangi T kuadrat per KB hasilnya mah 4 kali 3 ya tadi. Ini angka-angkanya terdapat itu apa? Jumlah dari 4 jenis padi ya. Itu 19 kuadrat plus 21 kuadrat plus 23 kuadrat plus 20 kuadrat dibagi 3 atau B-nya 3 kan. Dikurangi 83 kuadrat per 4 dikali 3 atau KB-nya 4 kali 3. Maka JKK-nya itu hasilnya sudah dikuadratkan yaitu 1731 per 3 dikurangi 6889 per 12. Nah, maka hasilnya 577 dikurangi 574,08. Nah, JKK-nya atau jumlah kuadrat kolomnya itu 2,92. Selanjutnya itu menghitung jumlah kuadrat error atau JKE. Nah, JKE ini rumusnya itu JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Nah, tadi JKT-nya udah diketahui yaitu 30,92. Nah, kemudian dikurangi JKK, jumlah kuadrat barisnya itu tadi 15,17 dan JKB dan dikurangi JKK-nya itu jumlah kuadrat kolomnya itu 2,92. Nah, hasilnya 12,83 untuk JKE-nya. Nah, selanjutnya itu cara yang kelima itu atau langkah yang kelima yaitu menghitung rata-rata kuadrat. Yang pertama yaitu rata-rata kuadrat baris. Nah, rumusnya itu S1 kuadrat maka sama dengan JKB atau jumlah kuadrat baris dibagi DB baris. Maka hasilnya 15,17 dibagi 3 min 1. Nah, 15,17 3 dikurangi 1 berarti 2. Nah, hasilnya itu 7,585. Kita bulatkan menjadi 7,59. Kemudian rata-rata kuadrat kolom atau ya rata-rata kuadrat kolom. Nah, rumusnya S2 kuadrat sama dengan JKK jumlah kuadrat kolom tadi ya, DB-nya kolom, maka DB kolom maka sama dengan 2,92 tadi JKK-nya dibagi 4 dikurangi 1, maka hasilnya 2,92 4 kurang 1 yaitu 3 berarti 2,92 dibagi 3 yaitu hasilnya 0,97. Yang terakhir ini rata-rata kuadrat error. Nah, S3 kuadrat sama dengan JKE. Nah, tadi jumlah kuadrat error, DB-nya error. Nah, JKE per tadi DB errornya itu K-1 K dikurangi 1 dikali B K dikurangi 2 B dikurangi 1 K dikurangi 1 dikali B dikurangi 1. Nah, kemudian sama dengan 12,82 dibagi 3 dikali 2. Kemudian sama dengan 12,83 dibagi 6, maka hasilnya 2,14. Nah, selanjutnya itu yang keenam, mencari nilai F hitung. Pertama, F hitung untuk baris. Maka rumusnya F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S3 kuadrat. Nah,
kita masukkan yang dari tadi ya, dari slide tadi tuh udah S1 nya yaitu 1 kuadratnya yaitu 7,59 dan S3 kuadratnya itu 2,14, maka hasilnya 3,55. Nah, kemudian F hitung untuk kolom, yaitu rumusnya F2 sama dengan S2 kuadrat per S3 kuadrat sama dengan 0,97. Tadi S2 kuadratnya 0,97 dibagi S3 kuadratnya 2,14, maka hasilnya 0,45. Nah, dapat dilihat atau kita masukkan ke tabel. Tadi udah jumlah kuadratnya tadi udah ada 15,17. Rata-rata baris, jumlah kuadrat dari rata-rata baris yaitu 15,17 dan jumlah kuadrat dari rata-rata kolom 2,92, jumlah kuadrat error 12,83, maka totalnya jumlah kuadratnya 30,92. Nah, kemudian derajat bebas rata-rata barisnya 2, rata-rata kolom derajat bebas rata-rata kolomnya 3, errornya derajat bebas errornya 6, maka jumlahnya totalnya 11. Sama yang lain juga udah kita masukkan dalam tabel. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, sini karena yang pertama ya, kesimpulan yang pertama itu karena F0 sama dengan 3,55 kurang dari F0 0,5 dalam kurung 2,6, maka sama dengan hasilnya 5,14. Nah, maka H0 hipotesis 0 diterima. Nah, jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut. Nah, rata-rata hasil per hektarnya sama ya untuk pemberian jenis pupuk tersebut. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua atau yang B, karena F0 sama dengan 0,45 kurang dari F0,05 3,6 sama dengan 47. Nah, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama dengan penggunaan keempat varietas tanaman padi tersebut. Nah, rata-rata hasilnya per hektarnya sama. Yuk. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai contoh soal pada materi ANOVA 2 arah dengan interaksi. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal nih yang menyatakan bahwa seorang guru matematika ingin mengetahui efektivitas pemberian latihan soal berupa PR dengan menggunakan perangkat yang berbeda nih, ada LKS dan buku paket terhadap dua kelompok siswa, yaitu dengan pengujian efektivitasnya berdasarkan hasil atau skor latihan soal yang dilakukan oleh siswa. Nah, untuk kepentingan penelitiannya, guru tersebut mengambil masing-masing 10 siswa yang pandai untuk diberi dua perlakuan yang berbeda dan juga 10 siswa yang terbilang kurang pandai untuk diberi juga dua perlakuan yang berbeda. Nah, bisa dilihat pada tabel ini yang merupakan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh data yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini sudah ada pengelompokan dari dua perangkat yang berbeda, yaitu LKS dan buku paket, dan juga dibedakan masing-masing per perangkat, ada siswa pandai dan juga siswa lemah dengan diberikan nama dan juga skor. Nah, seperti itu bisa kalian simak dan juga lihat pada tabelnya. Nah, untuk next slide berikutnya, kita juga harus nih buat tabel bantuan dengan permisalan-permisalan yang tercantum. Contohnya di sini ada A yang mengatakan bahwa simbol A ini adalah cara pemberian soal. Ada A1 yaitu perangkat LKS, A2 dinyatakan sebagai buku paket, dan juga ada simbol B yang dinyatakan dengan siswa. Ada B1 yang merupakan siswa pandai dan B2 itu dikatakan siswa yang kurang pandai atau bisa dikategorikan siswa lemah. Nah, setelah itu buatlah tabel data seperti berikut untuk memudahkan melakukan perhitungan. Seperti itu. Untuk next slide itu merupakan langkah-langkah pengerjaan pada ANOVA 2 jalur. Nah, sebelumnya data kan sudah diasumsikan secara acak dan harus berdistribusi normal serta homogen. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Terdapat di sini. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis dalam bentuk kalimat.
Nah, ada 3 hipotesis yang tersaji di sini. Untuk hipotesis pertama yaitu H0 yang merupakan tidak ada perbedaan signifikan efektivitas hasil belajar dengan menggunakan LKS dan buku paket. Nah, untuk HA-nya itu ada perbedaan nih yang signifikan efektivitas hasil belajar dengan menggunakan LKS dan buku paket. Nah, untuk hipotesis kedua juga sama, yaitu ada H0 dan HA, di mana H0-nya itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kemampuan menyelesaikan latihan soal antara siswa pandai dan siswa lemah. Nah, HA-nya menyatakan bahwa ada perbedaan nih yang signifikan dari kemampuan menyelesaikan latihan soal antara siswa pandai dan juga siswa lemah. Nah, untuk hipotesis terakhir yaitu ada H0 yang menyatakan bahwa tidak ada interaksi setiap kombinasi cara melakukan pemberian latihan soal dengan siswa. Nah, untuk HA-nya menyatakan bahwa ada interaksi setiap kombinasi cara melakukan pemberian latihan soal dengan siswa. Nah, terdapat juga langkah kedua di mana kita membuat hipotesis dalam statistik. Tadi kan kita sudah menyajikannya dalam bentuk kalimat. Nah, ini baru dengan sajian statistiknya. Penyajiannya seperti apa? Penyajiannya sama, kita harus mengelompokkan H0 dan H2, di mana H0 ini berdasarkan dari penyajian hipotesis dalam bentuk kalimat dinyatakan bahwa A1 ini sama dengan A2 dan HA-nya A1 ini tidak sama dengan A2. Nah, untuk hipotesis kedua ini menyatakan bahwa H0 ini menyatakan B1 sama dengan B2 dan HA-nya menyatakan bahwasannya B1 itu tidak sama dengan B2. Nah, untuk hipotesis ketiga yaitu H0 menyatakan bahwasannya A dikali B itu sama dengan 0 dan HA-nya menyatakan bahwasannya A dikali B tidak sama dengan 0. Nah, untuk langkah ketiga nih baru kalian hitung F tabel atau F alpha, dengan alpha itu sama dengan tarif signifikan sebesar 0,05. Nah, kalau kita sudah hitung ini nanti kita bisa menyamakan atau bisa melihat pada tabel persentasi distribusi F untuk probabilitas sama dengan 0,05, bisa kalian lihat di sampingnya. Nah, untuk akhirnya kita mengaitkannya seperti apa, kita juga harus mencari dulu nih nilai F tabel untuk barisnya. Nah, terdapat sini yaitu V1 dinyatakan bahwasanya untuk mencari V1 sama dengan B1 sama dengan substitusi dari nilai B sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, untuk V2 nya yaitu rumusnya BK dikali N dikurangi 1 sama dengan BK nya bernilai 2 masukkan 2 dan juga nilai N, nilai B nya 2, K nya 2, nilai N 10 dikurangi 1, maka hasilnya 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, maka kita bisa dilihat pada tabelnya bahwasannya DF untuk penyebut 36 itu sama dengan berapa nih? Bahwasanya dikatakan bahwa nilai 36 itu mempunyai 4,11 seperti itu. Nah, berlaku juga untuk nilai F tabel untuk kolom nih, sama untuk penyelesaiannya bahwasanya V1 mempunyai rumus K dikurangi 1, nilai K nya adalah 2, maka 2 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, untuk V2 nya sama dengan BK dikali N negatif 1 sama dengan B bernilai 2 dan K bernilai 2, maka N nya sama dengan 10 bisa disubstitusikan mendapatkan hasil 4 dikali 9 sama hasilnya dengan cara ke-1 yaitu 36. Maka untuk F alpha atau F tabel dengan tarif signifikannya sama dengan 4,11. Nah, berlaku juga di tahap ketiga yaitu nilai F tabel untuk kolom baris nih. Caranya V1 sama dengan K dikurangi 1, B dikurangi 1 sama dengan substitusi nilai K nya 2 dikurangi 1, substitusi nilai B nya sama dengan 2, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, untuk V2 nya seperti apa? V2 nya sama, perumusannya itu BK dikali N dikurangi 1 sama dengan 2 kali 2 dikali 10 kurangi 1, maka menghasilkan hasil 4 kali 9 sama dengan 36. Nah, bisa diketahui nih untuk nilai V2 itu dari ketiga caranya untuk baris, kolom maupun kolom baris itu nilainya sama 36. Maka untuk F alpha dari V1, V2 di mana F,
dari 0,005 1,36, maka hasilnya adalah 4,11. Nah, setelah kita sudah menghitung F tabel atau F alpha dengan alpha taraf signifikan sebesar 0,05, maka step berikutnya yaitu kita harus menghitung jumlah kuadrat dari masing-masingnya. Nah, untuk menghitung kuadratnya pertama itu jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, JKT yang maksud di sini JKT jumlah kuadrat total ya, bukan JKT 40x. Nah, bisa dilihat untuk rumusnya pencarian dari JKT itu yaitu sigma B1 sama dengan 0, sigma dari KJ sama dengan 1, sigma NK sama dengan 1, XJK kuadrat dikurangi T kuadrat per KBN. Nah, baru kita substitusikan dari nilai-nilai sigma tersebut nih. Maka setelah kita substitusikan dan juga kita hitung, maka hasil dari jumlah kuadrat total itu bernilai 6288,4. Nah, untuk menghitung keduanya itu dari jumlah kuadrat barisnya nih. Untuk rumus dari jumlah kuadrat baris atau JKB ini sama dengan sigma dari BI sama dengan 1 dikali TI kuadrat per KN dikurangi T kuadrat per KBN. Baru kita substitusikan nilai-nilainya, maka ketika kita sudah menghitung dan substitusikan akan menghasilkan nilai dari jumlah kuadrat barisnya itu 3276,1. Nah, untuk selanjutnya itu kita harus menghitung jumlah kuadrat kolom atau JKK. Nah, rumus dari JKK itu sendiri adalah sigma BJ sama dengan 1 dikali TJ kuadrat dibagi BN dikurangi T kuadrat per KBN. Nah, maka kita juga harus mensubstitusikan dan juga menghitung dari nilai-nilai tersebut, maka hasil dari nilai JKK itu sama dengan 624,1. Nah, selanjutnya itu kita harus menghitung juga nih jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom atau JKBK. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya untuk mencari JKBK ini yaitu sigma BI sama dengan 1 dikali sigma KJ sama dengan 1 TIJ kuadrat bagi N dikurangi sigma BI sama dengan 1 TI kuadrat dibagi KN dikurangi sigma KJ sama dengan 1 dikali TJ kuadrat per BN ditambah T kuadrat per BKN. Agak panjang ya. Nah, setelah itu baru kita nih substitusikan dan hitung nilai dari nilai yang sudah kita substitusikan. Maka ketika kita sudah menghitung, hasilnya adalah 291,6. Nah, maka selanjutnya kita juga harus menghitung dari jumlah kuadrat errornya nih. Caranya seperti apa? Jadi untuk mencari jumlah kuadrat error itu kita harus menghitung dari nilai JKT yaitu jumlah kuadrat total dikurangi JKB jumlah kuadrat baris dikurangi JKBK yaitu jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom dikurangi JKK yaitu jumlah kuadrat baris. Nah, maka kita harus menghitung terlebih dahulu nih untuk akhirnya kita mendapatkan hasil, yaitu hasilnya dari jumlah kuadrat error adalah 2096,6 begitu. Nah, baru setelah kita sudah menghitung dari sekian macam, barulah kita mencari rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadrat pertama yaitu rata-rata kuadrat baris dengan simbol S1 kuadrat sama dengan rumusnya nih CKB bagi DB baris. Nah, sama dengan apa? Sama dengan JKB-nya berapa? 3276,1 sama dengan DB barisnya adalah 2 dikurangi 1, maka hasil dari rata-rata kuadrat barisnya adalah 3276,1. Nah, baru nih untuk selanjutnya itu kita mencari rata-rata kuadrat kolom, yaitu dikatakan S2 kuadrat. Nah, rumusnya adalah JKK per DB kolom. Nah, baru kita substitusikan nilai JKK-nya dibagi 2 negatif 1 dari nilai DB kolomnya, maka hasilnya adalah 624,1. Itu nilai dari rata-rata kuadrat kolom. Baru selanjutnya kita itu
mencari rata-rata kuadrat interaksi baris kolom nih, yaitu disimbolkan dengan S3 kuadrat. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah CKBK dibagi DB interaksi, baru kita substitusikan nilainya, dan kita hitung, maka hasil dari S3 kuadrat adalah 291,6. Nah, baru kita mencari rata-rata kuadrat berikutnya yang terakhir, yaitu rata-rata kuadrat error, disimbolkan S4 kuadrat. Nah, mencarinya seperti apa? Mencarinya adalah cukup dengan membagi nilai JKE dibagi DB error. Kita substitusikan dan juga kita hitung, maka nilainya adalah 58,239. Nah, ini nih tahap pamungkasnya atau tahap terakhirnya, itu mencari nilai F hitung. Yang pertama, F hitung pertama untuk baris, yaitu disimbolkan F1. Rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya, mendapatkan hasil 58,253. Untuk F hitung untuk kolom disimbolkan F2. Rumusnya adalah S2 per S4 kuadrat semua. Kita substitusikan nilainya untuk menghasilkannya, maka kita mendapatkan hasil 10,716. Nah, untuk terakhirnya yaitu kita mencari F hitung untuk interaksi baris dan kolom, disimbolkan dengan F3. Maaf, itu typo ya, harusnya F3 tapi F1. Nah, rumusnya adalah S3 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Kita substitusikan nilainya, maka mendapatkan hasil 5,007. Nah, mungkin seperti itu saja pembahasan. Oh, masih ada step berikutnya, yaitu step berikutnya itu menentukan tabel sumber variannya nih. Nah, biasanya untuk menentukan tabel sumber varian itu kita harus terdapat kolom sumber varian, jumlah kuadrat JK, derajat bebas DB, kuadrat rata atau RJK, F hitung, dan F tabel. Nah, itu untuk kolom baris pertama. Nah, untuk kolom bawahnya itu kita harus mendapatkan antar A, antar B, interaksi AB, dan juga D dan total. Nah, kita baru substitusikan nih nilai-nilainya, yaitu untuk jumlah kuadrat berapa, untuk antar A-nya, dan selanjutnya. Nah, kita untuk jumlah kuadrat kita totalkan dan juga derajat bebas kita totalkan, maka mendapatkan hasil bahwasanya total dari jumlah kuadrat adalah 6288,4 dan total dari derajat bebas yaitu DB adalah 49. Nah, baru kita tarik kesimpulan dari penyajian yang sudah kita sajikan tadi. Itu kesimpulannya adalah lakukan pengujian dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jika FH itu kurang dari F alpha, maka terima HO, atau dalam artian HO-nya itu diterima kalau FH-nya lebih kecil dari F alpha. Nah, kalau nih atau jika FH-nya lebih besar dari F alpha, maka H0-nya ditolak ya, karena FH-nya itu lebih besar dari F alpha. Nah, maka kesimpulannya adalah F hitung sama dengan 10,716 ini ternyata lebih besar nih dari F tabel, yaitu 4,11. Nah, maka H0 ditolak atau tolak H0, artinya ada perbedaan signifikan efektivitas hasil belajar dengan menggunakan LKS dan buku paket. Nah, baru kesimpulan keduanya adalah F hitung sama dengan 56,252 itu ternyata lebih besar nih dari F tabel 4,11. Nah, maka tolak H0 juga, atau H0-nya itu ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan kemampuan dalam menyelesaikan latihan soal antara siswa dan juga antara siswa pandai dan juga siswa lemah. Dan untuk terakhir kesimpulannya adalah F hitung. F hitung yaitu ternyata mendapatkan nilai 5,007 dan ternyata juga lebih besar dari F tabel, yaitu 4,11. Maka H0 ditolak atau tolak H0 artinya ada interaksi antara setiap kombinasi cara melakukan pemberian latihan soal dengan siswa. Nah, itu tuh merupakan contoh soal dan juga pengerjaan mengenai materi materi ANOVA dua arah dengan interaksi. Mungkin itu saja akan disampaikan berikutnya dari pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar materi tentang pengujian menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita menggunakan contoh soal tuai ANOVA tanpa interaksi. Soal ini udah ada di slide sebelumnya ya. Nah, yang ditanyakan itu jenis pupuk
pada baris, jenis tanaman pada kolom. Langsung kita ke hipotesis HO dan HA dalam bentuk kalimat dan bentuk statistik. Yang A, hipotesis pada kolom. HO berbanding alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4. Tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. H1 berbanding alfa 1 tidak sama dengan alfa 2 tidak sama dengan alfa 2 tidak sama dengan alfa 2. Terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Yang B, hipotesis pada baris. H0 berbanding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuk. H1 berbanding beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan beta 3. Terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuk. Selanjutnya tentang langkah-langkah uji tuai ANOVA menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, masukkan atau import data ke Excel. Caranya yaitu buat data seperti kotak yang terdiri dari baris dan kolom. Artinya setiap kolom dan baris menunjukkan kelompok. Yang kedua, pilih data terus klik data analisis. Yang ketiga, pilih ANOVA two factor without reference. Yang keempat, pada input rank diklik maka akan muncul pilihan untuk memilih data. Pemilihan data dengan cara blok datanya mulai dari label sampai semua datanya seperti pada data di atas semuanya diblok. Kemudian cek bagian label. Alpha tergantung yang digunakan dalam contoh ini 5% atau 0,05 pada output option. Terserah teman-teman ya mau pilih optionnya di mana. Setelah itu pilih oke, maka akan muncul outputnya. Oke, selanjutnya outputnya. Nah, dari outputnya itu ANOVA two factor without reflection, summary count itu banyaknya data, sum itu jumlah total, average itu rata-rata, variance itu standar deviasi. Nah, ini itu hasil dari Microsoft pengerjaan menggunakan Microsoft Excel. Nah, outputnya itu dari output Excel tersebut didapat F0 sama dengan 3,54455, lebih besar dari F0 F0,05 2,6 sama dengan 5,14, maka H-nya itu diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut. Nah, yang kedua itu karena F0 sama dengan 0,454545 lebih besar dari F0,05 3,6 sama dengan 4,76, maka HU-nya juga diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat varians tanaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyatun Niswa dengan NIM 18081051008 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengujian tuai ANOVA menggunakan SPSS. Nah, dengan menggunakan soal yang sama, yaitu pada pengujian manual tuai ANOVA. Ini dia soalnya. Nah, untuk hipotesis yang akan diuji yaitu apakah ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan cara pemberian soal dari LKS dan buku paket. Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan kategori siswa. Nah, yang ketiga, apakah ada interaksi cara pemberian soal dengan kategori siswa dalam menentukan skor latihan matematika siswa. Nah, persiapan datanya itu sebelum menggunakan uji tuai ANOVA, membuat pengkodean untuk variabel faktor, yaitu
Yang pertama, pengkodean untuk data cara pemberian soal dengan ketentuan kode 1 untuk LKS dan kode 2 untuk buku paket. Dan yang kedua yaitu pengkodean untuk data kategori siswa dengan ketentuan kode 1 untuk kelompok siswa pandai dan kode 2 untuk kelompok siswa lemah. Nah, soal yang sudah tertera kita ubah ke dalam bentuk Excel. Nah, jadi seperti ini. Untuk membuat pengkodeannya, untuk yang pertama seperti ini. Kode yang pertama itu untuk LKS dan kode yang kedua itu untuk buku paket. Nah, untuk yang kedua itu pengkodeannya untuk data kategori siswa. Untuk kode satunya itu siswa pandai, dan untuk kode 2-nya itu untuk siswa lemah. Nah, untuk langkah-langkah pengujian two-way ANOVA menggunakan SPSS, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS dengan versi 25. Nah, kita new. Kita klik variable view, lalu pada kolom name kita beri yang pertama itu kita akan membuat variabel pada skor latihan matematika siswa. Nah, ketentuannya itu pada kolom name kita ketik, kita tulis skor, lalu pada labelnya itu skor latihan siswa. Nah, untuk tipenya itu numerik, weightnya 8, desimalnya kita ubah 0, value nya non, missing non, kolom 8, right. Untuk measure-nya itu kita pilih scale. Nah, untuk yang kedua, baris yang kedua, pada variabel kita akan mengisi pada variabel cara pemberian soal. Nah, ketentuannya klik pada kolom name, tulis soal, tipenya numerik, sama width-nya 8, desimalnya kita ubah 0, lalu labelnya itu kita tulis cara pemberian soal. Nah, untuk value-nya kita klik, lalu value-nya itu ubah, tulis 1, labelnya itu untuk kode 1 itu untuk LKS, kita klik add untuk value yang kedua, klik 2, label yang kedua itu untuk buku paket, add, lalu klik OK. Nah, untuk baris yang ketiga kita akan menggunakan untuk variabel kategori siswa. Nah, kita tulis namanya itu siswa saja, tipenya numerik, width 8, desimal kita ubah 0, labelnya itu kita tulis kategori siswa. Untuk value-nya kita ubah sama seperti pada kategori cara pemberian soal. Untuk value-nya itu 1, labelnya itu kita isikan pada kode 1 itu pandai. Nah, kita add untuk value yang kedua, labelnya itu
itu 5. Kita add lalu klik OK. Nah, untuk baris yang kedua dan 3 kategori pada variabel cara pemberian soal dan kategori siswa, kita ubah masyurnya itu nominal, sama nominal semua. Jika sudah diisi semua pada variabel skor latihan matematika siswa, cara pemberian soal, dan kategori siswa, kita akan memasukkan data dari soal, dari data yang di Excel ke data view, karena kita udah ada faktor-faktor variabel dari skor, soal, dan siswa. Kita kopikan, ini dia skor, siswa, soal, copy, nah jika sudah kita copy secara keseluruhan dari data soal yang tertera, selanjutnya kita langsung saja untuk menguji dari uji normalitas menggunakan nilai residual standar. Nah, terlebih dahulu kita membuat variabel residualnya. Nah, yang pertama kita klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, Univariate. Lalu pada skor latihan matematika kita masukkan ke dependent variable. Lalu cara pemberian soal dan kategori siswa kita masukkan ke fixed factor. Nah, lalu kita pilih save. Kita pilih untuk nilai residualnya itu standar. Klik centang untuk standar, lalu continue. Terus klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Nah, ini ya kolom dari nilai dari residual standarnya. Selanjutnya kita akan menguji uji normalitasnya, karena kita sudah mengetahui variabel residualnya. Lalu klik Analyze, deskripsi statistik, lalu Explore. Nah, kita sudah ada nilai atau variabel dari standarisasi residualnya. Lalu kita klik standar residualnya ke dependent list. Lalu pilih plot. Lalu klik normality plot with test. Klik continue. Klik OK. Nah, ini dia untuk output dari uji normality. Kita sudah mengetahui dari nilai test of normality-nya. Bisa kita lihat nilainya itu untuk signifikasinya itu 0,182. Nah, kita lihat dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas. Jika kita lihat, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka nilai residualnya itu standar normal. Nah, jika kurang dari 0,05, maka nilai residualnya itu standarnya itu tidak normal. Karena di sini nilai test of normality-nya itu 0,185, 0,182. Jika kita bandingkan, maka 0,182 lebih dari 0,05.
Nah, artinya itu memenuhi syarat uji normalitas. Nah, langkah-langkah dari uji two-way ANOVA selanjutnya yaitu setelah uji normalitas, kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, kita klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, Univariate. Nah, kita pilih Save. Kita hilangkan terlebih dahulu standar set dari nilai residualnya, karena kita akan mencari uji homogenitas. Kita hilangkan, continue, lalu pilih M-Mens. Nah, kita pindahkan ke display means for satu-satu dari soal, faktor soal, siswa, dan soal siswa. Continue. Nah, kita pilih option karena kita akan memilih untuk uji homogenitas. Kita centang homogeneity test, lalu descriptive statistik, lalu kita klik continue, klik OK. Nah, ini dia untuk output dari uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika kita lihat dari hasil uji homogenitas, kita lihat nilai signifikansinya itu 0,701. Nah, dari berdasarkan output yang diperoleh yaitu sebesar 0,071. Nah, jika kita lihat nilai dari homogenitas, kita simpulkan bahwa nilai signifikansinya dari 0,701 lebih dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel skor latihan matematika siswa adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA yaitu terpenuhi. Nah, untuk uji two-way ANOVA-nya bisa kita lihat ini hasil output dari SPSS. Ini dia. Jika kita lihat dari pengambilan keputusannya itu dalam uji two-way ANOVA, jika F hitung lebih dari F tabel atau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Artinya ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, yang kedua itu jika F hitung kurang dari F tabel, dan jika signifikansinya itu lebih dari 0, atau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Artinya tidak ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Dari tabel output SPSS yang terlihat di atas, ini dia output SPSS-nya. Ya, pengambilan keputusannya itu diperoleh yang pertama, F hitungnya itu kan 10,716 dan F tabelnya itu 4,11. Bisa kita lihat dari tabel distribusi F-nya, di mana F hitung itu lebih dari F tabel dan nilai signifikansinya itu sebesar 0,002, itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan cara pemberian soal. Nah, yang kedua itu diperoleh nilai F hitung 56,253 dan F tabel 4,11. Dari kita lihat dari tabel distribusi F, di mana F hitungnya itu lebih dari F tabel dan nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan skor latihan matematika siswa berdasarkan kategori siswa. Nah, untuk yang ketiga, diperoleh nilai F hitung 5,007 dan F tabel 4,11. Terlihat dari tabel distribusi F, di mana F hitung itu lebih dari F tabel, dan nilai signifikansi sebesar 0,032 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada interaksi cara pemberian soal dengan kategori siswa dalam menentukan skor latihan matematika siswa. Sekian pembahasan yang kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.